Malam itu, Reno, Tio, dan Fajar berdiri di depan gerbang pendakian Gunung Salaka. Gunung ini terkenal angker, tapi mereka bertiga nekat karena ingin merasakan sensasi mendaki jalur Sampurasun. Jalur lama yang sudah ditutup setelah beberapa pendaki hilang tanpa jejak. Suara jangkrik bersahutan. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti jalur setapak. Reno mengambil foto pertama mereka sebelum masuk. Namun, ketika lampu flash menyala, Reno merasa ada bayangan lain di belakang Tio. Seperti sosok hitam tinggi dengan rambut panjang. Reno menahan napas, mengira hanya ilusi. Beberapa jam pertama berjalan lancar. Mereka bercanda, menyetel musik kecil-kecilan, sambil menikmati pemandangan malam. Tapi semakin dalam mereka masuk, suasana berubah. Udara jadi pengap. Tiba-tiba, Tio merasa ada yang memegang bahunya. Dia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Fajar tertawa sinis. "Ah, kamu penakut banget, bro." Namun, Reno mendadak diam. Ia memperhatikan semak-semak di sebelah kiri jalur yang bergerak cepat. Seolah ada seseorang yang berlari. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan berbisik. "Jangan ke sini, pulanglah." Suara itu sangat dekat, seperti di telinga mereka. Mereka bertiga saling tatap. Keringat dingin mulai mengalir. Mereka berusaha meyakinkan diri untuk lanjut. Tapi Reno merasa langkah kakinya semakin berat. Di tengah jalur, mereka menemukan syal merah tergantung di ranting pohon. Syal itu tampak baru, basah, seolah baru saja dipakai seseorang. Reno meraihnya. Namun tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan dari belakang pohon. Semua menoleh bersamaan. Dan di sanalah, samar, terlihat sosok perempuan bergaun putih dengan wajah pucat penuh darah. Lalu lampu senter mereka padam. Gelap. Hanya terdengar suara napas mereka yang memburu. Fajar mencoba menyalakan senter, tapi hanya berkedip lemah. Tio panik, tangannya gemetar. "Bro, kita pulang aja, ini gak beres." Namun, langkah kaki terdengar di sekeliling mereka. Cepat, acak, seperti seseorang yang berlari melingkari mereka. Kabut semakin tebal. Bau anyir darah mulai tercium. Reno merasa pundaknya dicengkram erat. Lalu terdengar bisikan, "Kamu mirip dia." Dia teriak keras, "Siapa?" Fajar menoleh, melihat Reno berdiri kaku, wajahnya pucat. Mulut Reno bergerak sendiri, seolah sedang mengucapkan sesuatu yang bukan dari dirinya. Lalu Reno berbisik lirih dengan suara berat, "Kalian gak boleh pulang. Kalian di sini selamanya." Fajar dan Tio mundur perlahan. Namun, tiba-tiba Reno berlari masuk ke hutan samping jalur. Tio langsung mengejar, tapi setiap kali mendekat, Reno seperti menghilang di balik kabut. Fajar tertinggal sendirian. Dia mendengar suara tangisan perempuan yang semakin keras, disusul tawa cekikikan anak kecil. Dari arah pohon besar, muncul bayangan anak kecil berlari-lari sambil membawa boneka lusuh. Matanya hitam legam, senyumnya robek sampai ke telinga. Fajar gemetar, berusaha membaca doa, tapi suara itu makin mendekat. "Main sama aku,
Main sama aku. Kamu nggak boleh pulang. Tiba-tiba, Tio muncul dengan wajah panik, menarik tangan Fajar. Ayo lari! Mereka berdua berlari secepat mungkin sambil mendengar langkah kaki mengejar di belakang. Namun di ujung jalur, mereka malah menemukan Reno sedang duduk bersila, menatap langit, matanya kosong. Tio mencoba mengguncang tubuh Reno. Bro, sadar! Bro! Tapi Reno hanya tersenyum aneh. Dari mulutnya keluar darah hitam yang kental. Fajar menangis. Udah, kita pulang aja. Namun Reno mendongak. Matanya kini hitam penuh dan berkata lirih. Kalian juga harus di sini. Temani aku. Tiba-tiba, semua pepohonan di sekitar mereka seperti bergerak menjauh dan mendekat, menciptakan jalur-jalur aneh. Kabut semakin tebal. Kompas dan GPS mereka tidak berfungsi. Mereka mencoba turun dengan meraba-raba, tapi selalu kembali ke tempat Reno duduk. Fajar mulai berteriak, "Tolong! Siapapun, tolong kami!" Sosok perempuan bergaun putih perlahan berjalan mendekat sambil membawa syal merah yang tadi mereka temukan. Wajahnya hancur. Matanya hanya 2 lubang gelap. Dan suaranya serak. Terima syal ini. Kalian sekarang bagian dari kami. Tio terdiam. Perlahan, tubuhnya gemetar keras, lalu jatuh dan tak bergerak. Fajar memeluk tubuh Tio, sambil terus menangis. Reno berdiri perlahan, mendekat sambil tersenyum lebar. Kita sudah lengkap sekarang. Di kejauhan, terdengar suara orang-orang lain yang juga menangis. Berbisik, menertawakan mereka. Semua suara itu makin keras, memekakkan telinga, hingga Fajar menutup telinganya sambil berteriak histeris. Episode berakhir dengan Fajar duduk diam. Wajah penuh debu dan darah. Matanya kosong, menatap syal merah di tangannya. Keesokan harinya, Fajar ditemukan dalam kondisi masih bernyawa oleh tim SAR, tetapi kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk 2 temannya, tidak ditemukan, dan tidak ada jejak apapun sampai sekarang.